Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat kurma yang berbahagia, yang senantiasa Allah rahmati, di pagi yang sejuk ini insya Allah sedikit berbagi topik remaja, bagaimana kemudian remaja itu rindu surga ya. Gaya anak remaja sekarang itu begitu dinamis, begitu banyak perubahan, saban harinya ada saja yang trending, ada saja yang viral, yang kemudian remaja itu mengikuti trending tersebut ya, dari cara bicara, cara berpakaian, apalagi cara makan ya, atau makanan yang mau dimakan ya, itu yang diikuti ya, di sosial media atau bahkan kemudian di sekolah atau yang lainnya ya. Jika remaja tersebut tidak mengikuti trending tersebut, maka apa terjadi? Remaja tersebut bisa jadi tidak ditemani lagi oleh kawan-kawan yang lain atau tersisihkan. Nah, di sekolah tidak ada lagi yang kemudian menjaga jarak, laki-laki, perempuan campur baur ya, campur baur. Apa namanya, benih-benih cinta liar tumbuh di mana-mana. Berangkat sekolah bareng, nongkrong bareng, mengerjakan tugas bareng, hangout bareng, dan juga na'udzubillah ya, ada juga yang tidur bareng. Gawat sekali. Nah, kalau ada yang berani menjaga jarak, kemudian mencoba untuk menjaga auratnya, menjaga bicaranya, dan yang selainnya itu, siap-siap mereka akan tersisihkan. Nah, tersisihkan. Akhirnya apa? Akhirnya remaja itu akan hari ini insecure. Ya, dilema. Mau gaul bebas atau mau gaul yang islami. Perbedaan waktu sering menjadi alasan. Dulu katanya, itu dulu ya, Islam dulu cocok. Kalau sekarang ya beda. Sekarang itu harus disesuaikan dengan zaman sekarang ya. Jadi ya tidak cocok ketika Islam itu diterapkan langsung ya pada zaman ini. Padahal nah, waktu itu memang tidak bisa kita cegah ya. Waktu terus berlalu, zaman pun akan bakal terus berubah. Yang harus kita sadari, yang harus kita pahami adalah yang berubah itu cuma sarana prasarananya. Kebutuhan manusia itu tetap sama. Contoh, makan ya. Zaman dulu dan zaman sekarang sama-sama butuh makan kita. Tapi yang berubah apa? Yang berubah apa yang dimakan. Ya. Kalau sekarang mungkin makan nasi goreng ya, atau kemudian apalagi hari ini yang rame Thai tea dan sebagainya. Kalau dulu ya lain-lainnya, ada gandum dan seterusnya, beda ya. Tapi sama, perlu makan. Yang beda cuma sarana atau mungkin prasarananya. Begitu juga dengan Islam. Islam pun sama. Bagaimana kemudian mengatur makan yang baik, bagaimana makan yang halal. Itu sama dari dulu sampai sekarang sama. Ya, tidak ada tuh kemudian kalau dulu babi itu haram, sekarang jadi halal, enggak, tidak ada ya. Maka sama, ya sama. Nah, sialnya remaja hari ini
kelakuannya, kemaksiatannya di tengah masyarakat merajalela. Remaja yang tak berpacaran, remaja yang tutup aurat, remaja yang menjaga ifahnya, menjaga kemuliaannya, dianggap sok suci, sok alim. Nah, ada juga kemudian tuduhan yang sering ngaji, yang sering ikut pengajian, dituduh teroris, dituduh radikal dan segala macamnya. Ada juga orang tua yang kemudian, orang tua, anaknya tidak berpacaran, orang tuanya langsung bertanya, ya kan, atau kemudian malah beli itulah, tidak suka ini ya, tidak suka sama lawan jenis kah, gitu kan lah. Nah, padahal kan menjaga kemudian interaksi dengan lawan jenis, tapi ternyata lingkungan kita itu membantu atau kemudian mengarahkan kita untuk bermaksiat. Nah, ini yang terjadi. Nah, untuk itu ya, para remaja dituntut yang namanya kesabaran super ekstra untuk tetap istiqomah, seperti yang diingatkan Rasul dalam sabdanya, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis Tirmizi. Yang namanya bara api dipegang tuh panas banget ya, perih, tangan bisa melepuh. Tapi kita jangan khawatir, kesabaran menggenggam bara api itu Allah kasih nanti ganjaran setimpal, pahala yang tanpa batas, unlimited, surga sebaik-baik tempat kita akan kembali. Apa kata Allah? Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Nah, sebagaimana kemudian disebut dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Katsir menyatakan bahwa pahala mereka itu tak bisa ditimbang dan tak bisa ditakar, saking banyaknya pahala yang didapatkan. Wah, luar biasa. Ketika kita mampu bersabar menggenggam yang namanya bara api, bersabar dengan kemudian lingkungan kita yang tidak mendukung untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang sahabat bertanya yang bernama Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi pernah berkata pada Rasul, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkara yang dapat aku jadikan pegangan." Rasul bersabda, "Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Hadis Muslim. Rasul ngasih kabar gembira bagi kita yang selalu bersabar dan tetap istiqomah. Wah, Rasul menyampaikan kabar gembira ya, ketika kita mampu istiqomah, kita akan kemudian mendapatkan tadi kebaikan yang unlimited. Masya Allah. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang memerlukan kesabaran. Kesabaran pada masa-masa itu bagaikan memegang bara api. Bagi orang yang mengerjakan satu amalan, pada saat itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang mengerjakan semisal. Ada yang berkata, "Hai Rasulullah, apakah itu pahala 50 di antara mereka?" Rasul menjawab, bahkan 50 orang itu di antara kalian adalah para sahabat. Hadis Abu Daud dengan sanad hasan. Allah akan menjamin kita ketika kita mampu istiqomah dalam kebaikan. Allah menegaskan pada firman-Nya surah Fussilat ayat 30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu Allah,
kemudian mereka beristiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka para remaja sekalian, para sahabat remaja, sikap istiqomah adalah produk output dari keimanan yang ada pada diri kita. Makanya untuk memelihara keimanan ini maka ada ada caranya. Ya, ada caranya. Bagaimana caranya agar memupuk keimanan? Yang pertama, banyak berpikir. Ya, para sahabat kemudian dididik oleh Rasulullah mengaitkan aktivitasnya kepada berpikir. Apa kata para ulama? Cahaya dan sinar adalah banyak berpikir. Nanti pertama, yakni adalah banyak berpikir. Yang kedua, perbanyak ibadah dan jauhi maksiat. Nah, kemudian ketiga, bergaul, berkumpul dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Karena kenapa? Kita itu kebanyakannya ya akan mengikuti siapa temannya. Nah, maka kita temani, kawani ya, cari sahabat orang-orang yang soleh, orang-orang alim. Dan yang keempat adalah banggalah menjadi bagian kelompok al-ghuraba. Apa itu al-ghuraba? Rasul bersabda, siapakah orang-orang yang terasing itu? Ya Rasulullah, orang-orang yang selalu memperbaiki amar ma'ruf dan nahi mungkar di saat manusia dalam keadaan rusak. Hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi al-ghuraba atau orang yang terasingkan adalah orang yang selalu memperbaiki, melakukan amal-amal ma'ruf ya, mengajak kepada kebaikan dan kemudian mencegah dari kemungkaran, nahi mungkar. Maka inilah yang kemudian al-ghuraba. Jadi banggalah kita menjadi kelompok yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ekspresi kebanggaan dengan istiqomah adalah dalam dakwah, konsisten menyampaikan kebenaran kepada kawan-kawan kita, kepada lingkungan kita, dengan mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka memang ya, istiqomah ini bukan perkara yang mudah. Karena lingkungan kita kebanyakannya tak sejalan dengan apa yang kita pelajari, ya. Maka insya Allah ketika kita berpegang teguh kepada keimanan, kepada ajaran Rasulullah, maka kemudian kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang tadi unlimited. Maka untuk mendapatkan istiqomah tadi ya, diingatkan tadi, yang pertama adalah kita harus berpikir. Yang kedua adalah perbanyak ibadah, kemudian jauhi maksiat. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang alim. Ini penting sekali ya, bergaul dengan orang-orang alim, mencari kawan-kawan soleh. Yang keempat, bangga dengan orang yang terasingkan tadi, yakni yang beristiqomah, yang berteguh ya, untuk kemudian menyampaikan kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Maka inilah insya Allah remaja-remaja yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.